Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita diskusi sedikit tentang manajemen belanja daerah dan tentu perkuliahan kita walaupun secara virtual, tapi tetap suasananya seperti kita tatap muka. Jadi teman-teman yang kameranya atau videonya masih nonaktif, silahkan diaktifkan sehingga kita bisa saling berinteraktif dalam proses perkuliahan ini. Baik teman-teman, kita akan melihat sedikit tentang manajemen belanja daerah. Tentu materinya tadi sudah saya sampaikan 40 menit sebelum kita kuliah. Dan teman-teman sudah bisa membacanya. Dan mungkin nanti ada penjelasan sedikit. Bisa teman-teman kita akan diskusi dalam waktu yang nanti diberikan. Bicara tentang manajemen belanja daerah ini, tentu ada kebijakan belanja daerah dan manajemen belanja daerah. Cara tentang kebijakan belanja daerah itu biasanya dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah, yaitu pada PBD. Kedua itu ada pada prioritas dan plafon anggaran, dan yang berikut ada dalam rencana kerja pemerintah daerah atau yang dikenal dengan RKPD dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi kebijakan belanja daerah itu sudah termuat di dalam dokumen-dokumen tersebut. Ketika dalam mengeksekusi suatu kegiatan belanja, maka tentu kegiatan itu sudah ada dalam dokumen-dokumen yang tadi. Terus teman-teman, ada garis besar dokumen perencanaan daerah. Itu yang pertama itu rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang dikenal dengan RPJMD. Itu di dalam dokumen itu berisi tentang strategi pembangunan daerah, ada kebijakan umum, ada arah kebijakan keuangan daerah. Kalau tentang arah kebijakan keuangan daerah ini, kebanyakannya lebih mengacu kepada visi dan misi kepala daerah dalam membawa atau dalam memimpin daerah ini, suatu daerah dalam beberapa tahun ke depan. Kalau untuk sekarang, dalam menyongsong pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024, maka ada beberapa daerah yang kemarin baru dilantik menjadi kepala daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota, itu masa jabatannya dipersingkat sekitar 3 tahun, karena akan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024. Ada banyak alasan yang menjadi tujuan dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan DPRD, DPRD di tahun 2024 itu tentunya untuk penghematan biaya anggaran. Terus yang berikut, bahwa ada program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Jadi di dalam setiap program SKPD itu ada beberapa SKPD yang memuat program yang sama, sehingga dikenal kegiatan lintas sektor, misalnya bagian TTPM bersama bagian perbatasan. Itu ketika mereka melakukan kegiatan di dalam peninjauan titik atau titik batas atau titik koordinat
batas wilayah itu mereka melakukan kegiatan yang sama bersamaan, kegiatan bersama sehingga bisa mengontrol fasilitas-fasilitas pemerintah, baik itu pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Terus yang berikut bahwa ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. RKPD itu berisi tentang prioritas pembangunan daerah. Jadi di dalam suatu daerah itu tentu memiliki prioritas tersendiri. Ada satu daerah yang memiliki prioritas pembangunan di tingkat pendidikan. Ada daerah lain lebih kepada kesehatan. Ada pula daerah lain yang lebih kepada ekonomi. Ada yang lebih kepada pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Tentu apapun prioritas pembangunan daerah tersebut harus mengacu pada dokumen-dokumen yang tadi. Ada dokumen tentang RPJMD, ada dokumen tentang APBD, rencana kerja RKPD, dan prioritas dan plafon anggaran. Itu sudah termuat di dalam. Ketika kita melaksanakan atau pemerintah daerah melaksanakan suatu kegiatan di luar dari kegiatan yang termuat dalam APBD, RKPD, plafon anggaran, atau RPJMD, maka itu akan menjadi temuan dalam pemeriksaan audit atau pemeriksaan dari Inspektorat BPK dan KPK. Ketika terjadi temuan itu, maka akan dipertanyakan dan bila berdampak pada hukum, maka akan dilakukan tindakan hukum. Berikut lagi teman-teman bahwa ada juga berkaitan yang kedua tentang rencana RKPD itu bukan hanya tentang prioritas pembangunan daerah, tapi ada juga berkaitan dengan rancangan kerja ekonomi makro daerah. Jadi ada rancangan apa sih kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi makro. Makro tuh luas atau makro tuh yang sempit? Yang luas. Mikro, makro. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh daerah berkaitan dengan ekonomi makro. Terus yang berikut arah kebijakan keuangan daerah. Jadi prioritas keuangan daerah kita itu di dalam suatu daerah itu tentu melihat dari skala kebutuhan dan skala prioritas terpenting yang perlu dibangun oleh suatu daerah dalam mewujudkan visi misi dan tujuan dari sebuah kepala daerah. Karena kepala daerah itu tentu memiliki visi misi, strategi, dan tujuan untuk membawa daerah itu ke arah yang lebih baik lewat program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung. Terus yang berikut teman-teman, ada juga kebijakan umum APBD atau KUA, kebijakan umum anggaran, itu berisi tentang target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan. Jadi dalam KUA ini tentu lebih prioritaskan kepada pelaksanaan anggaran atau pelaksanaan kegiatan. Kalau di SKPD atau OPD itu dalam pelaksanaan kegiatan itu dibagi dalam beberapa tahap, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah diklopkan dalam 4 triwulan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu sudah dibagi. Triwulan 1 kita melakukan kegiatan apa, triwulan 2 kita lakukan kegiatan apa, dan triwulan 3 dan 4. Dan bila mana triwulan 1 kegiatan-kegiatan itu tidak terlaksana, maka bisa dilakukan di triwulan
2 atau 3. Tapi tentu dalam penilaian kinerja kita tidak mencapai target atau kinerja kita jelek karena tidak mampu melaksanakan kegiatan dalam perencanaan kegiatan di waktu yang ada. Ada juga hal-hal yang bisa terjadi karena tidak melaksanakan kegiatan, mungkin karena anggarannya belum dicairkan ataupun karena hambatan kegiatan-kegiatan lain yang memakan waktu, atau mungkin karena situasi ekonomi, politik, situasi sosial, sehingga tidak bisa terlaksananya kegiatan itu. Misalnya kemarin sebelum pandemi kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, tapi seiring waktu berjalan terjadilah pandemi, maka kegiatan-kegiatan itu kita tidak bisa lakukan dan anggarannya kita klopkan ke penanganan COVID. Terus yang berikut lagi teman-teman, bahwa dalam KUA itu terdapat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber-sumber penggunaan. Jadi di dalam KUA berisi juga tentang proyeksi pendapatan daerah. Kira-kira pendapatan daerah kita bisa dapat dari sumber-sumber yang mana? Teman-teman bisa baca di situ. Terlihat lagi tentang prioritas dan plafon anggaran. Jadi dalam prioritas dan plafon anggaran atau PPA itu terdapat ringkasan kebijakan APBD, ada proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dan prioritas program dan plafon anggaran. Di dalam PPA itu ketika terjadinya proyeksi pendapatan, ada belanja dan pembiayaan itu sudah diproyeksi memang berapa nilainya untuk tahun ini, tahun depan, dan 5 tahun ke depan, atau 4 tahun ke depan. Itu sih proyeksi. Dan ketika seiring waktu berjalan, maka bisa dilakukan revisi anggaran. Jadi ada rapat pembahasan anggaran, dan dalam rapat pembahasan anggaran itu akan dilakukan beberapa revisi. Ada kalau kegiatan-kegiatan yang tidak akan terjadi dan dilaksanakan, maka bisa dilakukan diganti dengan kegiatan lain, atau ditiadakan kegiatan itu, anggarannya dikasih ke kegiatan yang lain. Seperti itu. Terus yang berikut lagi ada prioritas program dan plafon anggaran, ada plafon anggaran menurut organisasi. Jadi di dalam PPA itu setiap organisasi dalam hal OPD itu atau dinas badan itu dikasih plafon anggaran setiap tahun. Dalam awal tahun dikasih misalnya 500 juta. Tapi seiring waktu berjalan di dalam rapat pembahasan anggaran, maka dilihat bahwa ada banyak kegiatan yang perlu dilakukan karena sangat penting berkaitan dengan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat. Maka organisasi atau lembaga itu akan diberi tambah anggaran. Penambahan anggaran misalnya bisa sampai 500. Dari total anggaran dalam pengelolaan 1 tahun itu bisa sampai 1 miliar. Jadi itu artinya bahwa setiap SKPD, OPD, ataupun lembaga itu memiliki plafon anggaran sesuai dengan skala prioritas dari pemerintah daerah, sesuai dengan visi misi, dan tentu harus mampu untuk melaksanakan dan menyelenggarakan agar bisa tercapai visi misi dari pemerintah daerah itu. Kalau misalnya kepala daerah lebih mementingkan kepada kesehatan, maka dinas-dinas terkait itu yang akan memperoleh plafon anggaran lebih tinggi karena prioritasnya ke kesehatan. Kalau di bidang pertanian dan peternakan, maka dinas-dinas itu yang akan menjadi skala prioritas dan memiliki plafon anggaran lebih tinggi untuk mengeksekusi visi misi dari kepala daerah itu. Terus teman-teman, bahwa ada arah kebijakan anggaran banyak dipengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah daerah.
Jadi tujuan klasik kebijakan ekonomi itu adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ada pemerataan ekonomi, dan stabilitas ekonomi. Terus ada yang mengatakan bahwa kok arah kebijakan itu berkaitan dengan ekonomi. Kenapa pendidikan dan kesehatan itu menjadi penting, mendapatkan prioritas penting? Ya, mungkin salah satunya karena faktor ketika orang sehat, tentu dia akan berjuang untuk ekonomi rumah tangga. Dia akan berjuang untuk mencari nafkah dan sebagainya. Tentu kalau orang pintar, pasti tentu dia akan mencari uh, pendapatan itu lebih baik daripada orang yang tidak pintar. Jadi bisa membaca peluang-peluang usaha dan dia bisa berusaha. Itu mungkin salah satu. Dan yang lain-lain bisa teman-teman berpikir sendiri, cari jawaban sendiri. Terus yang berikut, itu ada beberapa tiga klasik kebijakan ekonomi, karena tentu pemerintah selalu ngomong tentang pertumbuhan ekonomi, selalu bicara tentang pemerataan ekonomi, selalu bicara tentang stabilitas ekonomi. Sehingga kalau di dalam setiap data-data statistik, dia selalu ngomong tentang pertumbuhan ekonomi kita sekarang dari sudah sampai tahap ini. Maka ada kebijakan-kebijakan tertentu yang pemerintah ambil hingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya kalau dulu sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi kita tuh bisa mencapai 5%. Tapi setelah pandemi maka dia turun mencapai minus. Maka sekarang dia sudah naik kembali mungkin di tingkat level 1%. Artinya apa? Untuk meningkatkan sebuah pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah, tentu ada kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, atau nasional, yaitu dengan cara meningkatkan atau memperluas akses modal kepada masyarakat sehingga mereka bisa melakukan wirausaha, mereka bisa melakukan usaha. Hingga saat-saat ini, kalau kemarin-kemarin ada banyak program berkaitan dengan modal usaha, baik itu dari koperasi, baik itu dari kalau di desa ada dana dari desa, dan kelurahan pun ada bantuan modal usaha karena faktor pandemi dan sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk tetap menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, terus pemerataan ekonomi dan stabilitas ekonomi. Kalau tahun-tahun ini kita sudah merasakan pemerataan ekonomi, walaupun pemerataannya belum terlalu begitu baik, tapi tentunya kita juga sudah merasakan. Anggaran dari pusat sekarang sudah sampai ke kita di daerah bagian timur, sehingga kita bisa merasakan. Sekali Pak Presiden turun ke daerah kita, dia turun tuh membawa anggaran. Jadi betapa pentingnya seorang kepala daerah kalau turun di suatu daerah. Itu akan membawa dana tuh mengalir ke situ. Kemarin Pak Jokowi turun berapa kali di sini, maka perbatasan-perbatasan kita sudah bagus. Terus ada lagi berkaitan dengan ketersediaan air kita sudah mulai bagus, sehingga tinggal kita daerah bagaimana menangkap itu untuk membangun jaringan irigasi saja. Kalau kayak di Boelo Roti Club sudah bagus, airnya sudah banyak dan hampir-hampir mau meluap, maka tinggal pemerintah daerah melakukan tindakan kebijakan dengan cara menyediakan irigasi kepada masyarakat, membantu menyediakan irigasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika masyarakat memiliki pendapatan yang layak, tentu pertumbuhan ekonomi kita pun pasti akan naik. Tenaga kerja kita berkurang, pertumbuhan ekonomi kita pasti akan naik. Tapi kalau airnya tidak dibangun irigasi dan hanya begitu-begitu saja, ya mubazir. Kita hanya foto-foto saja, senang sesaat, pulang menderita. Karena kita tidak mendapatkan dampak positif dari air roti klot itu. Dan yang lain-lain.
sumber daya alam kita tuh banyak besar. Misalnya sekarang kalau kita kita di daerah-daerah bagian timur ini kesulitan dengan jaringan internet, maka kita harus mengasah sumber daya alam, sumber daya manusia kita. Kira-kira jaringan internet ini kita bisa uh, memperkuat dengan menggunakan sumber daya laut yang ada? Tidak. Kalau saja bilang sumber daya laut itu, air laut itu bisa dimanfaatkan gelombangnya untuk menguat jaringan listrik, maka tentu kita tidak kesulitan. Tapi bagaimana caranya sehingga gelombang laut itu bisa meningkatkan arus listrik, arus jaringan. Kalau sekarang kalau tekanan laut itu sudah dimanfaatkan untuk arus listrik. Sekarang kita cari ilmu, pelajari satu ilmu untuk arus gelombang laut itu bisa meningkatkan, memperkuat jaringan internet. Pasti bisa. Hanya karena kita belum menggalinya. Sumber daya alam kita itu sangat terkaya, sangat kaya. Hanya keterbatasan kita minggu-minggu yang lalu bahwa keterbatasan kita dalam pengelolaan sumber daya alam yang itu terbatas. Misalnya teman-teman kalau kita lihat hal-hal yang kecil sumber daya alam, ubi kayu kita tuh melimpah, tapi kita tidak mampu untuk mengelolanya. Baik itu membuat keripik, baik itu membuat tepung, dan yang lain-lain. Kalaupun kita mau buat hanya dalam skala konsumsi, kita buat untuk mengkonsumsi saja. Sehingga orang kampung tuh biasa kan bikin kasih kering ubi, setelah itu dijemur kering pada musim-musim seperti ini mereka ambil, mereka tumbuk, ayak dia jadi tepung, buatlah laku tobe dan yang lain-lain. Hanya sebatas konsumsi. Tapi kita tidak bawa ke pasar untuk memasarkannya atau menjualnya sehingga bisa kita mendapatkan pendapatan dari ubi tersebut. Bahkan ubi kita bisa sampai 3 tahun, 4 tahun. Kalau ubi kayu itu kalau sampai 4 tahun itu bagian tengahnya tuh lubang. Jadi tidak ada manfaatnya kecuali kasih ke babi. Maka ubi yang ideal itu paling 1 tahun, naik-naik 2 tahun. Coba teman-teman hari Minggu ke pasar baru, itu semua masyarakat dari desa itu datang bawa ubi. Siapa mau makan siapa mau beli siapa. Semua bawa ubi habis. Baru duduk di panas, tunggu ubinya mau laku terjual. Generasi-generasi yang seperti teman-teman ini, sebenarnya harus bisa mampu melihat itu adalah sebagai sebuah peluang. Buatlah satu usaha dengan cara masyarakat yang punya ubi antar ke teman beli, teman olah dia jadi cepat. Ya pasarannya pasaran lokal saja, cukup bisa memenuhi kebutuhan. Setelah itu baru ketika kalau ketersediaan pangan kita banyak, kita kerjasama dengan pemerintah buatlah sebuah aturan yang mengatur tentang masyarakat PPU tidak boleh beli tepung dari luar, beli tepung dari kelompok-kelompok tani yang ada. Ya, pasti siapa yang ketahuan beli tepung dari luar bayar denda kepada daerah. Siapa tidak bisa buat, bisa dibuat seperti itu. Kalau pemerintah daerah terlalu luas, ya sudah, skala desa atau skala kelurahan atau kecamatan. Warga kecamatan ini ketika mau buat kue, beli tepung dari kelompok-kelompok tani yang ini. Tidak boleh beli di kios yang produk dari luar. Tentu pasti bisa menambah pendapatan masyarakat. Ini kebijakan-kebijakan seperti itu yang perlu diambil oleh pemerintah. Dan siapa yang harus memberitahu kepada pemerintah? Ya teman-teman yang harus memberitahu kepada pemerintah untuk bisa mengambil sebuah kebijakan tersebut. Jadi itu adalah beberapa hal, beberapa contoh yang bisa dibuat oleh pemerintah.
sehingga dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah bahwa bagaimana daerah itu mengolah, menata daerahnya, bisa lewat dengan edisi peraturan daerah dan sebagainya. Kalau diperketat seperti itu, pendapatan uang akan berputar dalam daerah tersebut. Atau misalnya seperti Shopee. Shopee kita di sini banyak. Maka keluarkanlah peraturan daerah bahwa seluruh masyarakat di TTU misalnya, ketika mau beli Shopee, belilah Shopee lokal. Tidak boleh beli yang red label, black label, dan yang lain-lain. Bila ketahuan, bayar denda. Sehingga Shopee-Shopee kita itu bisa laku. Dan ketika kalau laku, maka tentu orang yang memproduksi itu mendapatkan pendapatan. Ketika dia dapat pendapatan, tentu dia juga bayar retribusi, bayar pajak dari Shopee hasil penjualannya. PAD kita meningkat. PAD meningkat tentu akan membiayai segala kebutuhan masyarakat berkaitan penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan, penyempurnaan pelayanan di masyarakat. Maka kita semua sejahtera. Ketika kalau dana kita, anggaran kita banyak, tentu pemerintah bisa pasang wifi gratis atau free wifi di bundaran PUC itu, di tata kota yang di dalam, di tempat-tempat umum ada wifi gratis. Nah, ketika kalau wifi gratis banyak di tempat-tempat yang umum seperti itu, ya mahasiswa tidak perlu minta uang dari masyarakat, dari orang tua untuk isi pulsa tiap bulan 200, 300. Sudah gunakan wifi gratis yang ada untuk belajar. Dan masyarakat pun bisa mengakses informasi dari berbagai sumber untuk memperkuat, memperdalam, dan menambah wawasannya. Sebenarnya tujuan dari pemerintah daerah itu harusnya seperti itu. Hanya mungkin karena keterbatasan anggaran, ataupun karena belum mampu untuk mengelola potensi-potensi yang ada, ataupun karena lebih dominannya ke kepentingan politik, sehingga tidak memikirkan kepentingan masyarakat, ego sektoral dalam politik. Ketika pemerintah mau usulkan untuk buat peraturan tentang ini, intervensi dari berbagai kelompok-kelompok kepentingan mengatakan tidak boleh dan sebagainya. Satu hal saja kemarin Alfamart, pemerintah mengizinkan untuk beroperasi di TPU, tapi kelompok-kelompok lain melarang. Tentu ketika Alfamart hadir, memberikan pilihan bagi masyarakat untuk berbelanja, sehingga toko-toko yang selama ini ada tidak monopoli terhadap harga, karena ada kehadiran satu sumber pembelanja yang banyak. Semakin banyak sumber belanja di suatu daerah, tentu harga tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat dan sebagainya. Sebenarnya pikirnya harus sampai ke sana. Maka dibuatlah aturan undang-undang. Sekarang kalau kerajinan kita berkaitan obat-obat tradisional, banyak dari mangkudu, dari jahe, dari apa segala macam kelompok-kelompok tani sudah buat, dibantu oleh suster dan romo dan sebagainya. Tapi toh pemerintah tidak melakukan intervensi dengan sebuah aturan bahwa masyarakat mau beli obat tradisional, belilah obat yang produk lokal. Jangan beli yang produk dari luar. Kalau ketahuan beli dari produk luar, bayar denda. Selesai. Maka lakulah produk-produk masyarakat kita. Mereka dapat uang pendapatan, mereka bayar pajak atau retribusi, uang masuk kumpul oleh daerah, daerah kelola dalam bentuk seperti fasilitas pelayanan yang tersedia semakin banyak. Kalau pelayanan semakin banyak, tentu teman-teman punya wawasan, kita masyarakat punya wawasan akan semakin luas. Kita melihat segala sesuatu punya potensi. Sekarang batu karang saja punya nilai.
Satu red 450. Batu karang. Itu bukan potensi. Ini batu saya sudah ada harga. Mungkin ke depan rambut teman-teman pun ada harga. Ketika teman-teman gunting habis, buang saja begitu. Tapi di mata orang lain bahwa teman-teman punya rambut ini, mereka akan kumpul dan bikin wig. Bagi orang-orang yang botak bisa pakai wig. Ada harga. Hanya keterbatasan atau ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas. Baik, kita lanjut. Ini bicara tentang pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas. Teman-teman, kita lihat lagi sedikit tentang manajemen belanja daerah. Bicara tentang manajemen belanja daerah itu, ada manajemen belanja daerah itu hanya merupakan instrumen teknis atau metode. Dia sebatas cara yang perlu kita ampuh. Maka dari itu, belanja akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah. Jadi ketika kalau kita menerapkan manajemen yang baik dalam akun belanja, maka tentu kita bisa mengefisiensi dan mengefektifkan uang kita. Tapi kalau kita boros di program-program yang tidak memberikan nilai bagi kita, bagi masyarakat, atau berikan nilai yang penting bagi masyarakat, tentu tidak akan ada dampaknya. Teman-teman bisa lihat banyak program yang dibuat oleh kepala daerah terdahulu, tapi tentu masyarakat masih seperti itu. Karena apa? Karena manajemennya kurang. Teman-teman yang tahu tentang manajemen, yang memiliki ilmu tentang manajemen, mari besok-besok terjunlah ke masyarakat dan ajarlah, berikanlah pemahaman kepada masyarakat. Kita dulu kenal dengan Saritani tinggal nama. Dana 250 juta kepada desa dan dikelola oleh desa kepada masyarakat. Tapi sekarang hanya tinggal nama.